warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ibarat yang kami muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa mesti akan merasakan kematiannya. Maka tidak ada seorang pun makhluk di muka bumi ini kecuali dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang hidup di muka bumi ini pasti akan dibinasakan oleh Allah. Yang tetap langgeng abadi, tidak akan pernah binasa, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang akan mengalami sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, Bunda Aisyah, semoga Allah ridha kepadanya, di dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Imam Muslim bercerita tentang sakratul mautnya Rasulullah. Keluar keringat dingin dari dahi yang mulia Rasulullah. Pingsan beliau beberapa kali. Kepalanya diletakkan di atas paha Bunda Aisyah. Dikompres wajahnya dengan air hangat, dikompres wajahnya dengan air sejuk, sehingga Rasulullah terbangun lalu pingsan lagi. Rasulullah mendoakan, ya Allah, ringankan sakaratul mautku, ringankan sakaratul mautku. Allahumma hawwin alayya sakaratul maut, ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku. Rasul saja mengalami sakitnya sakaratul maut. Bagaimana dengan selain Rasul, yaitu kita-kita? Sakaratul maut disebut dengan sakarat. Orang dalam keadaan seperti mabuk kondisinya, padahal dia tidaklah mabuk. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau lihat manusia seperti mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk. Kesakitan yang dialami dalam sakaratul maut ini, Rasul mengatakan, bagaikan seluruh bumi ini menghimpitmu dari ujung kaki terus naik ke atas, terus ke atas. Jangankan seluruh bumi kaum muslimin, satu mobil truk, satu mobil tronton saja melindas kita dari ujung kaki, terus naik ke betis, terus naik ke paha, terus naik ke pinggul kita, terus naik ke perut kita, terus ke dada kita. Sakit apa yang tidak bisa dikatakan? Dan itu perlahan-lahan dirasakan, perlahan-lahan. Kaum muslimin yang kami muliakan, nyawa pun dicabut, tergantung pada amal yang dikerjakan orang ini semasa hidup. Saya ingin sampaikan tema kita pada subuh hari ini, perjalanan menuju akhirat. Apakah kita tahu bahwa manusia dalam hidup ini, bagaimana sakratul mautnya, itulah penentu bagaimana dia itu setelah kematiannya. Bagaimana sakratul mautnya, lihat seperti apa nasibnya setelah itu, tergantung kepada sakratul mautnya. Jika dia adalah orang yang banyak tabungan ketaatan dan kesolehannya, insya Allah sakratul mautnya indah. Sakratul mautnya
akan nampak ciri-ciri husnul khatimah. Tapi jika orang ini semasa hidupnya adalah pendurhaka kepada Allah, maka ibadallah yang kami muliakan, berat sakratul mautnya tidak bisa disembunyikan. Orang yang menyaksikan akan ngeri menyaksikan. Rasul mengatakan 70.000 malaikat dalam Sahih Muslim turun dari langit. Si calon mayat ini menyaksikan siapa yang turun dalam jumlah yang banyak. Jika dia orang yang beriman, soleh dan taat, ternyata 70.000 ini adalah malaikat yang memberikan wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang bersih, sedap dipandang mata. Bibir mereka tersenyum turun ke bumi, mengelilingi sang calon mayat ini. Jika dia orang yang soleh, jika dia orang yang taat. Lalu salah seorang di antara mereka, kata Rasulullah, yaitu malaikat maut, keluar di antara 70.000 itu, kemudian menghampiri sang calon mayat untuk menarik nyawanya pelan-pelan, perlahan-lahan. Diusap-usap kedua pipinya, dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, wahai jiwa yang tentram, kembalilah ila rabbiki, kepada sang penciptamu, kembalilah wahai jiwa yang tentram. Dibelai-belai agar ruh mau meninggalkan badan, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu dengan perlahan-lahan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, ketahuilah Allah sedang ridha kepadamu, Allah sedang suka untuk bertemu denganmu. Engkau pun suka kan bertemu dengan Allah yang menciptakanmu? Kembalilah, keluarlah wahai ruh, keluarlah wahai ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, langsung kata Rasulullah, dibukakan untuknya tirai gaib. Hanya si calon mayat ini yang mampu melihat apa yang ada di balik tirai gaib itu. Pemandangan surga, subhanallah. Lalu diperlihatkan tempat tinggalnya. Dikatakan kepadanya, ini tempatmu. Ada rumah yang maha besar, maha indah, maha megah, maha mahal, yang tidak bisa terlihat di muka bumi ini. Tak pernah terdengar oleh telinga ada makhluk di bumi ini yang sanggup membuat seperti itu. Ditambah dengan taman-taman yang memukau dan sangat menakjubkan. Dan tertulis di situ di pintu gerbang besarnya bahwa pemilik tempat ini adalah dia, subhanallah. Maka dikatakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah, bergabunglah engkau ke dalam hamba-hambaku, masuklah, bergabunglah engkau ke tempat tinggalmu, yaitu surgaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nyawa ini tamak untuk ingin masuk ke situ. Nyawa ini pun mulai melepaskan sedikit demi sedikit bagian tubuh ini. Dengan senang hati dia pun keluar. Walaupun begitu, kata Rasulullah, tetap seperti diiris-iris rasa sakitnya kematian itu. Tapi ada rasa senang yang memotivasi, yang memberikan semangat untuk segera keluar dari badan. Setelah nyawa ini bisa keluar, dibantu oleh malaikat dengan perlahan-lahan, seperti seorang bidan yang sedang membidani seorang wanita yang sedang melahirkan, pelan-pelan anaknya ditarik keluar. Begitulah nyawa ini ditarik. Setelah nyawa itu keluar daripada jasad, yang terakhir sampai ke dada, kaki sudah dingin, betis sudah dingin, lutut sudah dingin, paha sudah dingin. Perlahan-lahan keluar sampai di perut, kemudian sampai di dada. Dada pun berat, tersengal-sengal. Mulut mulai ternganga karena beratnya tekanan yang dirasakan. Walaupun begitu, ruh masih berusaha untuk keluar dan sampailah ke tenggorokan. Saat itu, ibadah Allah yang kami muliakan, tidak ada lagi taubat yang akan diterima bagi yang belum sempat bertaubat. Saat itu kemudian ruh tersangkut di bagian tenggorokan ini. Jika amalnya banyak, maka ruh ini akan boleh melepaskan ikatan di kerongkongan. Kaum muslimin yang kami muliakan, sakit tidak dapat dibayangkan, tapi inilah sakit terakhir pengampun dosa-dosa seluruhnya.
Apabila dia ikhlas dan ridha, roh pun lepas. Dan kata Rasulullah, tabi'athul basar, yang paling terakhir menyaksikan keberangkatan roh adalah dua bola mata ini. Dua biji mata ini menyaksikan. Sehingga siapapun manusia yang meninggal dunia, mesti kedua bola matanya menyaksikan keberangkatan roh meninggalkan. Makanya disunnahkan kita menutupnya. Ibadallah, walaupun dia orang beriman, soleh dan taat, apakah kita berfikir bahwa orang ini akan ditinggalkan syaitan? Dia tidak akan digoda oleh syaitan? Tidak, demi Allah. Justru godaan syaitan yang terkutuk, puncak-puncak godaan syaitan. Perjuangan paling terakhir syaitan menggelincirkan anak cucu Adam adalah ketika sakaratul maut ini. Disinilah puncak perjuangannya, menyesatkan anak cucu Adam. Rasul bersabda, syaitan menghampirinya dalam bentuk keluarganya yang sudah meninggal dunia. Dalam bentuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Mungkin ayahanda kita yang telah almarhum meninggal dunia, mungkin ibunda kita. Siapakah umpamanya orang yang telah meninggal dunia dan dia dekat di hati kita, dia akan datang syaitan itu berupa orang yang ini. Lalu dia membisikkan, Ananda, ayah sudah dulu nak, ayah menantikanmu. Mak sudah dulu nak, mak menunggumu. Mak rindu denganmu Nanda. Nanda, mak sayang kepadamu. Ketahuilah agama yang lurus itu, agama yang benar itu adalah agama Yahudi nak. Masuklah engkau ke agama Yahudi ini. Anggukkan kepalamu, isyaratkan engkau setuju nak. Bagi syaitan itu cukup pak. Kalau dia syaitannya syaitan Nasrani, maka dia akan menggoda nak. Agama yang benar itu adalah agama Nasrani nak. Ayo nak, anggukkan dan isyaratkanlah olehmu engkau setuju dengan agama Nasrani, maka engkau telah masuk ke Nasrani, engkau akan masuk surga nak. Engkau akan bahagia semacam emak. Emak dah bahagia sekarang. Emak menjelang akhir hayat juga mengucapkan dan mengiyakan. Itu syaitan kaum muslimin. Sebagaimana Rasul mengatakan, hendaklah ketika si calon mayat sedang sakarat, siapapun keluarga yang ada bacakan surat Yasin wal Qur'anil Hakim. Bacakan ini supaya syaitan tabang ambuh, kata orang Padang. Supaya syaitannya pergi menjauh. Ibadallah yang kami muliakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Diperintahkan harus talqinkan. Saat setan menggoda agar kita kafir kepada Allah, saat itu keluarga kita hendaknya di samping dan mentalkinkan kita kalimat tauhid. Waktu lahir kita diazankan dan diqamatkan, waktu meninggal kita ditalkinkan, supaya kita disambut dengan kalimat tauhid dan ditutup dengan kalimat tauhid. Ini hikmahnya. Setelah itu roh pun keluar. Apabila kita memang orang yang kuat imannya sebelumnya, roh keluar dengan husnul khatimah. Langsung kata Rasulullah, malaikat yang 70.000 tadi memandikan roh tadi dengan air suci yang dibawa dari langit. Subhanallah. Setelah dimandikan dengan sigap dan cepat, roh tadi dibungkus dengan kain yang dibawa dari surga dan disolatkan oleh 70.000 malaikat yang tadi datang bersama dengan malaikat maut. Disolatkan. Ruh tadi disolatkan. Subhanallah. Hanya kita yang tidak boleh menyaksikan dengan kasat mata ini. Setelah ruh disolatkan dan didoakan, 70.000 malaikat ini membawa ruh yang suci tadi ke langit. Ruh orang beriman ini dibawa semerbak mewangi ke timur dan ke barat bau ruh yang suci ini. Sampai di langit dunia, kata Rasulullah, gerbang raksasa, gerbang gaib yang ditunggu oleh malaikat penunggu langit dunia bertanya-tanya, wahai rombongan para malaikat, siapa yang kalian bawa ini? Begini harum dan sangat mulia baunya. Maka malaikat-malaikat tadi menjawab, tahukah kalian yang kami bawa ini adalah fulan, lelaki yang beriman, wanita yang beriman, dia dari keluarga Anu, dari negeri Sarawak, dia orangnya soleh, dia orangnya taat, kuat ibadah, rajin ini dan sebagainya, baik pada orang tuanya, santun pada tetangganya, dan memuliakan serta mengasihi anak-anaknya, suka berderma dan cinta kepada agama, memperjuangkan agamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka apa kata para malaikat yang menjaga gerbang langit? Kalau begitu, dia boleh masuk.
maka dibukakan. Tapi tolong izinkan kami pun ingin menyolatkannya. Seluruh malaikat penduduk langit dunia membuat soft langsung menyolatkan roh orang beriman yang soleh ini. Masya Allah. Sudahlah 70.000 malaikat tadi menyolatkan di bumi, sekarang dibawa ke langit. Malaikat penjaga lapis langit dunia pun ikut menyolatkan seluruhnya. Allah, beruntunglah orang beriman ini. Rohnya disolatkan lagi. Roh ini kembali dibawa beriring-iringan menuju lapisan langit yang kedua, kata Rasulullah dalam Sahih Muslim. Sampai di lapisan langit kedua terjadi dialog dengan malaikat penjaga gerbang langit kedua seperti di langit pertama. Kemudian para malaikat lapis langit kedua pun minta izin agar mereka diizinkan menyolatkan roh ini. Allah, disolatkan lagi. Sampai lapis langit yang ketujuh, seperti itu seluruh kisahnya. Setelah itu Allah berfirman kepada seluruh para malaikat yang 70.000 itu, aku telah mengakui hambaku ini dan telah kuterima. Sekarang kembalikan dia dulu ke jasadnya di liang lahatnya. Satukan dia dengan jasadnya di liang lahatnya. Kemudian 70.000 malaikat ini turun kembali membawa roh yang telah disolatkan di 7 lapis langit. Roh ini dibawa beriring-iringan dengan jenazah yang sedang dibawa ke pemakaman. Di sini salah satu rahasia kenapa Rasul mengatakan segerakan menyelenggarakan jenazah, segerakan, supaya nanti ketika jenazah dibawa, malaikat juga sedang turun membawa rohnya kembali. Jika tidak, lama lagi nunggu anak dari Kuala Lumpur datang, nunggu dari Jakarta, nunggu dari Amerika, sehingga ditunda dulu sehari, ditunda dulu semalam. Ini zalim kaum muslimin, zalim. Ya, Rasulullah mendidik dah. Dan para sahabat sudah faham dengan pendidikan Rasulullah ini. Meninggal malam selenggarakan, malam juga dikuburkan. Sehingga di waktu pagi Rasul merasa kehilangan dengan salah seorang sahabat. Mana si fulan? Kok enggak nampak? Apa kata para sahabat? Ya Rasul, malam tadi selepas kita sholat isya, agak larut sedikit malam, si fulan ini meninggal ya Rasulullah. Terus lalu kami mandikan, kami kapani, kami sholatkan dengan jumlah jemaah yang ada, dan kami kuburkan langsung malam tadi. Kenapa kalian tak kasih tahu saya, kata Rasul. Saya pun ingin menyelenggarakannya bersama. Ya Rasul, kami anggap dia sahabat yang tidak begitu penting, tidak begitu terkenal, mungkin hanya akan mengganggu engkau ya Rasulullah. Tidak, kata Rasul, tunjukkan saya di mana kuburannya. Setelah ditunjukkan itu kuburannya ya Rasulullah, Rasul pun datang ke sana dan menyolatkannya di situ. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Dan menyolatkannya setelah dia dikuburkan. Rasulullah memang menganjurkan demikian. Jadi tak ada tunggu-tunggu itu kaum muslimin. Tunggu dulu anaknya, tunggu dulu tiketnya belum dapat lagi, besok mungkin. Masya Allah nih, ibarat Allah ini zalim kepada roh yang sudah dibawa oleh malaikat tadi. Terkotang-katung. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat jasad dimasukkan ke liang lahatnya, kemudian papan pun ditutup, papan liang lahat. Dan mohon dibedakan, kita bukan Yahudi, kita bukan Nasrani. Liang lahat umat Islam itu, kata Rasulullah dalam Sahih Fikih Sunnah, bukan dan jangan pernah sama dengan liang kubur orang Yahudi, orang Nasrani. Memang betul-betul dibuat di pinggir lah. Ini kedalaman 2 meter, ya kan? Ini kedalaman 2 meter, gali liang lahatnya di pinggir ini. Yang namanya lahat itu adalah menyamping ke dalam, itu namanya lahat. Ya. Kalau dibuat di tengah macam itu, ini seperti ini, kemudian dibuat lagi seperti ini, baru taruh mayat sini, ini meniru Yahudi dan Nasara. Kalau kita buat lahat, saya tak tahu di Malaysia macam mana. Yang disebut maksud dengan lahat itu. Indonesia sekarang sudah marak seperti ini kuburannya, habis itu di sini mereka buat, udah marak, udah banyak maksudnya yang membuat macam ini. Dan ini bukan cara Islam, yang cara Islam itu masukkan ke samping. Baru nanti disusun dengan papan menutupnya, baru ditimbun dengan tanah. InsyaAllah di sini macam itu juga kan? Alhamdulillah. Kaum muslimin khaliful yahud wan nasara fi kulli syai', kata Rasulullah. Selisilah oleh kamu, mesti berbeda kamu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani dalam segala hal, termasuk membuat lahat. Saat dimasukkan ke lahatnya, dikasih papannya, tanah pun ditimbun, dipadatkan, ditambah lagi, dipadatkan, ditambah lagi, akhirnya sampai ke atas. Kaum muslimin, setelah selesai di atas, bedakan sedikit, beri unggunan agak sedikit.
Kasih tanda bahwa di sini bagian kepala. Dikasih tanda dengan batu nisankah atau dengan kayukah atau apa, bahwa ini adalah kuburan. Setelah itu tidak di sana didoakan. Rasul menganjurkan, doakan setelah kamu meninggalkan 7 langkah terakhir. Is'alullaha limautakumut tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Sekarang kata Rasul, sekarang doakan keluarga kamu, saudara kamu yang baru kamu kuburkan ini. Doakan, sekarang dia sedang ditanya oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir. Doakan kepada Allah agar Allah kuatkan lidahnya, agar Allah kuatkan hatinya. Kenapa begitu? Rasulullah bersabda, saat langkah yang terakhir dari orang yang paling terakhir meninggal kuburan, di langkah ketujuhnya, si mayat di dalam liang lahat tadi sudah disatukan oleh Allah dengan ruh, oleh malaikat dengan ruhnya. Dia hidup, Pak, seperti kita hidup sekarang. Hanya tak boleh lagi menggerakkan badan, tidak boleh lagi memanggil, "Oh, jangan tinggalkan aku." Sudah tidak bisa. Tetapi dia menyaksikan semua, Pak, si mayat ini seperti kita menyaksikan. Pemandangan kubur saat itu memang mencengkeram dan menakutkan. 2 malaikat datang kata Rasulullah. Hanya si jenazah yang sudah bersatu kembali dengan rohnya yang mampu menyaksikan ini. Wajah 2 malaikat itu begitu garang, begitu marah. Mata 2 malaikat ini mata merah yang membara. Suara malaikat ini menggelegar bagaikan petir di pangkal telinga, keras sekali. Yang dipanggil oleh malaikat ini hanya dia. Marrabbuka, bukan siapa namamu. Masmuk, enggak ada. Siapa namamu? What is your name? Enggak. Tapi marrabbuka, madinuka, wa madza taqulu an hadzal rajul. Rasul bersabda, jika dia bukan orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah dalam hidupnya, dia tidak akan mampu menjawab walaupun dia hafal semasa dunia. Oh, itu toh pertanyaan malaikat dia hafal-hafal sekarang untuk bisa menjawab nanti. Enggak bisa. Orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk menjawab adalah orang yang telah membuktikan isi jawaban itu ketika dia masih hidup di dunia. Maka inilah orang yang mampu menjawab. Dan itu wajib dibantu dengan doa saudara-saudaranya yang masih hidup, yang baru saja meninggalkan pekuburan. Kaum muslimin yang kami muliakan, saat itu orang yang beriman akan menjawab, yuthabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wal akhirah. Yuthabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wal akhirah. Allah akan kuatkan lidah orang-orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan itu di dunia dan juga di setelah kematiannya. Dia mampu menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Agamaku adalah Islam. Adapun laki-laki ini, dia adalah Rasul Allah, teladan kami. Kami beriman kepadanya dan kami mengikuti apa yang diajarkannya. Maka fanada munadin minas sama, terdengarlah suara dari langit, hambaku benar, aku telah menerimanya, aku mengakuinya. Kemudian dinampakkan kata Rasulullah di dalam kubur itu pemandangan neraka, terbuka pintu neraka dan terbuka jalan menuju ke neraka. Di situ ada tempat penyiksaan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Tertulis di pintunya nama dia. Ketakutanlah hamba ini. Ketakutan. Siapa yang tidak takut? Ada tempat penyiksaan di dalam neraka. Di situ tertulis atas nama dia. Umpamanya namanya Fadlan. Ada yang nama Fadlan di sini? Enggak. Zulkifli saja. Zulkifli Muhammad Ali. Biar tidak ada yang tersinggung. Zulkifli Muhammad Ali. Kemudian tempat itu disegel, ditutup. Kemudian apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Mestinya di sini tempatmu jika engkau dulu di dunia durhaka dan durjana kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah telah menutup ini selama-lamanya buatmu. Ditutuplah pintu neraka itu dan dihilangkanlah jalan menuju ke sana. Legalah roh ini, legalah nyawa ini, dan si jasad pun merasa tenang. Kemudian dibukakan pemandangan yang lain. Ini dia yang waktu akan meninggal dunia dia lihat. Pemandangan yang luar biasa indahnya. Terbentang jalan yang begitu menawan menuju ke sana. Dan tertulis namanya, dia penghuni tempat itu.
Maka dia segera bangkit untuk menuju ke sana. Ditahan oleh malaikat. Mau kemana? Mau ke situ, ke tempat saya. Nanti Allah menjanjikan kamu akan memasukinya, tetapi setelah kiamat. Kiamat dulu Pak ya. Tunggu Pak ya, sabar. Lalu saya gimana? Ada tempat spesial disiapkan oleh Allah untukmu, yaitu di taman surga. Belum boleh masuk surga, main-main di tamannya aja dulu ya. Sabar ya. Dibawa lah. Akhirnya Rasul mengatakan al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Kubur itu bagi orang yang beriman dan bertakwa menjadi satu taman di antara taman-taman surga. Dia tidak lagi sedih, dia tidak lagi takut, dia tidak lagi cemas. Dia sudah selamat sudah. Siapa yang selamat di alam kuburnya, maka dia pasti selamat buat selama-lamanya. Siapa yang celaka di alam kuburnya, dia tidak akan selamat setelah itu. Orang ini pun dibawa ke a'la illiyin, tempat ruhnya orang-orang yang soleh. Bergabunglah ia dengan sebelumnya. Ayah, oh Ananda, alhamdulillah Ananda selamat bergabung dengan ayah. Bertangis-tangisanlah sang ayah dan anak yang bertemu di alam barzakh. Ternyata tempat mereka sama, di a'la illiyin, di raudhah min riyadil jannah. Allahu akbar. Oh Ananda, alhamdulillah keselamatan. Begitulah pertemuan antara ruh nanti di alam barzakh. Tapi yang memilukan hati adalah, karena tempat ar-ruh itu hanya dua, di a'la illiyin, di langit sana, di taman-taman surga, atau di asfalas safilin, di dalam perut bumi, lubang penyiksaan, satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Apabila dia ternyata pendurjana di muka bumi ini, kalaupun dia beramal, dia ria karena manusia tidak ikhlas, pemalas dan suka berbuat dosa. Ibarat Allah, tempatnya di asfalas safilin, hufuratun min hufarin niran, satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Sampai dia ke sana, meninggal tetangga. Ini umpamanya, dengan ini Bapak Ahmad, ini Pak Fadlan, bertetangga mereka di dunia. Beliau sudah meninggal dunia dan beliau menyusul, setahun kemudian menyusul. Ternyata karena mereka sama-sama soleh dan taat di kehidupan dunia, ketemunya di a'la illiyin, bersalam-salaman dan bertegur sapa. Rasul menceritakan dalam hadis-hadis yang sahih, berceritalah, gimana ketika kamu meninggal dunia? Anak-anak saya ketemu oleh kamu. Iya iyalah ketemu. Gimana? Wah, anakmu soleh, taat, beriman, segala macamnya. Alhamdulillah, kata beliau, alhamdulillah ya Rabb. Ya Rabb, terima kasih engkau telah memberi kepada anak hamba keistiqomahan. Istri saya bagaimana? Nah ini, istri kamu udah nikah dengan orang lain. Oh enggak apa-apa, soleh kan suaminya? Iya, alhamdulillah. Karena nggak ada lagi kesedihan Pak. Orang yang sudah masuk alam barzakh nggak ada lagi kesedihan. Hah? Oh istrimu sekarang masih menjanda. Cuma ada sih yang lagi dekat-dekat sama dia, gitu kan pamannya. Nah kaum muslimin, yang sedihnya, anak saya nomor 2 gimana? Kamu ketemu nggak? Loh, kamu nggak tahu ya? Anak kamu yang nomor 2 kan udah meninggal 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Dilihat daftar di alam barzakh sana, didatangilah malaikat yang menjaga nama-nama orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh di a'la illiyin. Nggak ada nama anak itu. Maka menangislah sang orang tua, ternyata pasti anaknya masuk ke asfalas sa. Berarti dia bukan termasuk anak yang beruntung. Iya, dia semasa saya hidup aja dia jahat pada kami kedua orang ibu bapaknya. Dia suka mempermainkan sholat segala macamnya. Sekarang udah mati ya anak saya. Udah, ya Allah. Sudah. Kaum muslimin yang kami muliakan, masuk ke dalam asfalas safilin. Na'udzubillah. Bercerita, nanti yang ketiga Pak Fadlan nyusul meninggal 3 tahun yang kemudian. Kedua bapak ini, Pak Muhammad dengan Pak Ahmad, bercerita pula. Beliau mengatakan, bagaimana dengan istri saya? Istrimu sekarang sudah ya sudah, silakan tafsirkan sendiri. Begitulah Pak, intinya para arwah itu saling bertemu nanti di alam barzakh. Jika memang mereka orang yang soleh dan bertakwa, mereka saling bercerita, bernostalgia tentang hidup. Untung ya kita dulu mendengar pengajian Kiai Zulkifli. Setelah itu kita rajin beribadah. Sekarang kita masuk di tempat yang berbahagia. Iya, alhamdulillah banget. Di mana Kiai Zulkifli itu sekarang? Kabarnya dia masih hidup tapi sedang sakit. Kita tunggu aja sebentar lagi. Siapa tahu begitu ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, selesai sudah cerita ruh orang yang baik. Mau kita lanjutkan? Boleh?
Sampai pukul berapa? Astaga. Sampai pukul 12 katanya. Baik kaum muslimin, kita dengarkan perjalanan ruh orang kafir, perjalanan ruh orang Islam tapi munafik, perjalanan ruh orang Islam tapi musyrik. Ini yang bahaya Pak. Kita dengarkan. Rasul menyebutkan, masih sambungan hadis yang panjang tadi, 70.000 malaikat turun dari langit dengan pakaian-pakaian hitam yang gelap. Mata mereka bagaikan bara api yang begitu mengerikan. Wajah mereka seram, tak ada rasa kasih sayang sedikit pun, tidak ada senyum sedikit pun. Begitu angker dan begitu geramnya malaikat-malaikat 70.000 ini turun untuk mengelilingi si calon mayat yang kafir ini, si calon mayat yang munafik ini, si calon mayat yang musyrik ini, yang ahli dosa dan maksiat ini. Wajah mereka seram semuanya. Salah seorang di antara mereka, dan ini yang paling mengerikan, ini yang punya wajah paling tidak ada senangnya siapapun yang melihatnya, dan inilah malaikat maut. Keluar di antara 70.000 itu dan mulai membentak, keluar kamu. Yang disuruh keluar adalah ruh. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang kotor, hai jiwa yang hitam, hai jiwa yang menjijikkan, keluar. Manalah mau, sedangkan dilembutkan saja masih, ini apalagi dibentak-bentak. Manalah mau keluar kaum muslimin. Kaum muslimin yang kami muliakan, malaikat langsung memasukkan jari-jarinya ke mulut orang ini untuk menarik ruh itu dengan kasar. Setelah itu diperlihatkan kepadanya pemandangan neraka dengan berbagai macam jenis siksaan, dan dia tertulis namanya di situ. Tempat ini adalah tempat si fulan. Nama dia si calon mayat. Makin takutlah roh ini keluar, betul tidak? Makin tidak mau keluar. Di situ dihantam oleh malaikat. Yauma nadribu wujuhahum, kami pukul wajah mereka, tepak, keluar kamu, keluar. Kemudian punggungnya juga dihantam, lambungnya dihantam, diinjak-injak oleh malaikat, keluar kamu, keluar. Makin kuatlah cengkeraman ruh itu di dalam tubuh ini. Luar biasa sakitnya itu Pak. Kalau Bapak mau tahu bagaimana sakitnya, tanyakan yang udah mati. Tapi yang su'ul khotimah lah ya, tanyakan pada mereka. Insya Allah Bapak takkan berhasil. Kaum muslimin yang kami muliakan, dipaksa. Singkat cerita, bayangkan menarik rambut dari tepung itu enak, tetapi menarik besi-besi yang yang runcing-runcing itu dari sebuah tepung yang basah, itu rontok-rontok nggak tepung itu semua? Rontok-rontok kaum muslimin. Begitu istilahnya, begitu kerasnya roh itu ditarik, dan terdengarlah tanda-tanda sakaratul maut yang su'ul khotimah dari orang ini. Rasul mengatakan, orang yang mengalami sakaratul maut itu bagaikan kuda yang disembelih dengan besi yang berkarat. Sakit, bunyi suaranya sangat kedengaran. Kaum muslimin yang kami muliakan, singkatnya roh itu pun keluar. Roh itu tidak dimandikan, langsung dibungkus dengan kain kasar yang dibawa dari langit, dan kain itu pun busuk. Roh tadi keluar sangat busuk, sehingga para malaikat-malaikat tadi pakai masker. Nah, itu istilah saja kaum muslimin. Saking busuknya bau ini, malaikat-malaikat itu semakin memburuk wajah mereka dengan bau si ruh yang menjijikkan itu. Dibawalah ke langit sambil diseret-seret. Kalau tadi dibawa dengan penuh penghormatan, ini diseret-seret dibawa ke langit. Sampainya di langit, terganggulah malaikat penghuni langit dunia. Dan penjaga gerbang malaikat penjaga gerbang langit dunia bertanya, bau apa ini? Siapa yang kalian bawa? Maka dikatakan, ini adalah si Fulan bin Fulan. Ini adalah orang Jakarta. Dia kerjanya ketika hidup di dunia berzina aja terus. Ketika hidup di dunia merampok, dia berjudi, dia adalah peminum tua, dia anti sholat, dia bla 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 bla. Ceritakan semua kejahatannya. Apa kata para malaikat? Kami tidak mau mengotori dan merusak pemandangan langit dunia ini dengan ruh yang seperti ini. Kami tak akan bukakan pintu untuknya. Menggelegarlah suara dari langit, bawa celaka ini kembali ke bumi. Masukkan dia dan gabungkan dia dengan jasadnya di liang lahatnya. Di situ kaum muslimin, Rasul bersabda, ketika iring-iringan jenazah dibawa ke pemakaman, mau diantarkan ke liang lahat, ruh ini berkata, mau dibawa kemana? Saya mau diapakan? Kata ruh ini. Ya, dia hanya melihat jasadnya saja.
Dia tidak bisa melihat orang yang membawa jasad ini. Mau dibawa kemana? Saya mau diapakan? Oh diriku, oh celakalah aku. Saat dimasukkan ke liang lahat, orang kalau su'ul khotimah Pak, akan ada tanda-tanda su'ul khotimah didapati. Tanda-tanda su'ul khotimah itu di dalam kitab yang ditulis oleh, yang ditaklik oleh 3 ulama besar, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaitu Perjalanan ke Akhirat. Ibarat Allah yang kami muliakan, kitab misteri kematian ya, misteri kematian. Dan di dalam kitab ini Perjalanan ke Akhirat juga lengkap menceritakan tentang perjalanan setiap ruh dan pengalaman di alam kubur serta perjalanan di padang mahsyar dan seterusnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, di sini roh ini akan mengalami beberapa tanda su'ul khotimah. Di antara tanda su'ul khotimah, bentuk kematian yang mengerikan, wajah yang berubah menghitam, wajahnya berubah menghitam. Kemudian apabila dia dikuburkan atau dimandikan, akan terjadi hal-hal yang tidak baik pada tubuhnya. Ada tanda-tanda yang tidak baik. Ketika dia dikuburkan pun ada beberapa tanda, tak sempat kita sampaikan sekarang. Minimal tandanya beberapa kejadian nyata ini. Seorang pemuka agama di Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Dia pemuka agama Pak, tokoh dan bahkan dikatakan sebagai khalifah lah, kalau kata orang-orang pengajian di Sumatera Barat. Meninggal dunia, meninggalnya juga ngeri meninggalnya, padahal dia tokoh agama, seorang khalifah malah diistilahkan. Kemudian dimandikan, dikapani dan disolatkan, diantarkan ke kuburan. Waktu mau dimasukkan, liang lahatnya itu menyempit, jadi tak muat. Kemudian ditarik balik ke atas jenazah tadi, dilapangkan balik, digali dengan skop, dibuang tanahnya ke atas, diperlebar, diperbesar, dimasukkan lagi, sempit lagi. Memang sempit kaum muslimin, tak muat. Macam cocok untuk anak umur 5 tahun ke bawah aja. Semua yang menyaksikan takjub. Itu dari pukul 2:30 ya, dari pukul 2:30. Tahu tidak sampai jam berapa? Sampai menjelang maghrib. Bolak-balik dimasukkan, tidak dapat, menyempit terus tanahnya. Kemudian karena orang dah mau maghrib, hari juga mau hujan, udah gelap di langit, mau hujan, mau maghrib, terpaksa dimasukkan dengan ala kadarnya ya. Dimasukkan dengan paksa. Ditekuklah bagian-bagian lututnya, ditekuk ke atas, bagian paha pangkal paha juga ditekuk, kemudian kepala juga ditekuk, dimasukkan begitu. Padahal guru besar mereka itu, guru besar mereka. Akhirnya dimasukkan dengan paksa, agak memiring, bukan lagi lurus normal, dimasukkan. Ketika diletakkan papannya, baru saja papan terakhir, semua yang ada di atas mendengarkan bunyi tulang yang diremukkan. Bunyi tulang yang diremukkan, kertak-kertuk, semuanya mendengar, semua yang ada di atas mendengar. Masya Allah, Masya Allah. Singkatnya, memang semasa hidup dia termasuk orang yang suka mengambil tanah orang lain, tanah anak muridnya. Mentang-mentang dia guru besar, mentang-mentang dia ditakuti karena dia punya banyak kesaktian, kata orang itu karomah segala macamnya. Ya, kaum muslimin akhir hayatnya Allah permalukan seperti itu. Itu kejadian nyata. Kejadian yang kedua, ini langsung di depan mata saya dan saya yang mengalaminya. Sakratul mautnya keluarganya yang tahu. Disiram Pak, sampai-sampai banjir bilik dia, tempat dia mati itu. Dia panas, minta disiram terus, minta minum terus. Minum panas, kemudian dikasih minum, masih haus, panas, badannya disiram Pak, kayak orang nyiram kebakaran. Disiram terus sampai berlinang-linang, sampai naik ke atas mata kaki air di kamarnya itu. Orang yang di bawah juga nyiram air keluar. Dia disiram terus. Panas kok muslimin, panas, aus. Mati dia dalam keadaan buruk, matanya membelalak, mulutnya mengeluarkan busa. Mati. Istrinya datang ke rumah saya, menangis, Ustaz, tolong Ustaz, suami saya dah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan Bu? Baru Ustaz, tolong ya Ustaz ya, tolong selenggarakan. Iyalah, saya datang Bu, insyaallah. Saya datang kaum muslimin. Sesampai di sana, saya ikut memandikan. Tak usahlah saya ceritakan apa yang saya saksikan ketika memandikannya. Lalu dikapani, saya yang mengapani. Setelah itu
dibawa bersama-sama ke musola, ke surau. Di samping surau itu langsung pemakaman umum. Di samping pemakaman umum itu langsung jalan yang boleh ditempuh oleh satu mobil saja. Di samping jalan itu sawah ke bawah, kira-kira 3 meter tuh sawah tuh. Sawah, udah terbayang kira-kira. Musola, kemudian pemakaman, jalan, sawah. Oke? Saat dia diantarkan ke pemakamannya, sudah siap dibawa ke bawah jenazahnya untuk dimasukkan ke liang lahatnya. Udah mau masuk begitu, tiba-tiba di kaki kami semua orang-orang menjerit, awas awas, ular, kata orang. Ada seekor ular besar hitam, panjangnya mungkin 2 meteran. Panjang kaum muslimin, besar ularnya. Ular itu berjalan di sela-sela kaki orang. Biasanya ular kalau melihat orang lari. Jangankan orangnya banyak, satu aja ularnya yang lari, betul tidak? Yang ini malah ularnya main di sela-sela kaki orang. Kemana perginya? Menuju ke lubang kuburan. Setelah dia sampai di lubang kuburan, maka dia langsung menjatuhkan diri ke dalam. Lah yang membawa mayat, yang menampung mayat tadi, tahu enggak apa yang dilakukan oleh mereka? Takut. Ya takutlah. Masa ular masuk ketawa mereka? Nggak ada itu. Takut semuanya. Dalam ketakutan itu, ular tadi langsung masuk ke liang lahat. Masya Allah, memilih posisi di liang lahat seperti nunggu lah, cepat masukin cepat. Saya udah tak sabar mau. Udah seolah seperti itu kaum muslimin. Akhirnya jenazah ini main lempar begitu aja. Disusun papanya secara acak, mereka lari ke atas. Ular hitam. Kemudian ditimbun. Masya Allah, jenazah dan ular sudah ada dalam satu liang. Sorenya datang adiknya. Adiknya tinggi, seluruh badannya penuh dengan tato. Ternyata adiknya ini pun datang seperti orang setengah mabuk. Ustaz, terima kasih Ustaz sudah menyelenggarakan kematian abang saya. Dia kasih saya amplop. Nih Ustaz, apa ini? Saya bilang kan, ini tanda terima kasih kami ya Ustaz. Dia memang pimpinan Samseng lah. Iya Samseng, pimpinan Samseng dia. Saya katakan, ambil balik nih, kasih sama anak-anaknya. Anak-anaknya lebih berhak menerima ini. Allah, kami segan sama Ustaz. Nak ada segan-segan, bawa aja pulang. Makasih Ustaz. Tapi Ustaz, abang saya itu matinya dalam keadaan mabuk Ustaz. Ulalah, matinya dalam keadaan mabuk. Man laqiyallaha wa huwa mudminul khamri mata wa huwa alaihi ghadban, kata Rasulullah. Siapa yang meninggal dunia sementara dia masih mencandu khamar, Allah murka kepadanya. Besok paginya, lah ini yang menakjubkan. Besok paginya, Masya Allah, tetangga yang pas di depan rumah saya itu pukul 10:30 teriak-teriak menggedor pintu rumah saya. Ustaz, buka pintu, Ustaz, buka pintu. Macam apa saja, kayak rumah kebakaran. Saya buka pintu, Waalaikumsalam. Ada apa? Ustaz, saya baru lewat dari kuburan Ustaz. Ya kuburan yang itu, memangnya ada apa? Biasa Pak, tetangga ini dia yang membuat tempe. Tahu tempe kah? Dia buat tempe, dia membuat tahu. Biasanya pukul 4 subuh, belum subuh lagi dia udah berangkat menuju ke pasar, bawa itu untuk dibagi-bagi sama pedagang lain. Kemudian pulangnya dia jam 9, jam setengah 10 itu udah pulang naik bendi. Bendi adakah di sini? Dokar, saldo, apa? Nggak tahu. Kuda yang pakai bawaan rodanya 2 dari kayu itu. Delman apa namanya? Ya sudahlah, pokoknya paham. Nah, kaum muslimin, dia pulang naik itu, lewat kuburan itu. Tiba-tiba pas lewat di kuburan itu, kudanya mengamuk. Sang sopir kuda ini langsung turun dan membawa kudanya ditambatkan tempat yang jauh. Kalau tidak, hampir saja kuda itu loncat ke sawah. Tinggi loh itu. Hampir saja kuda itu dengan delmannya loncat ke sawah. Apa kata sang sopir kuda ini, delman ini? Dia lihat hantu, kuda ini lihat hantu katanya.
Nah itulah orang awam ya, lihat hantu kan, padahal nggak ada dalam Islam itu istilah hantu itu nggak ada kaum muslimin. Kemudian dia bawa pergi. Apa tuh Ustaz? Betulkah kuda di siang bolong melihat hantu? Di siang bolong tuh terang begitu hari, apalagi pagi, masa lihat hantu? Iya nggak Ustaz? Katanya. Saya katakan pernah kejadian sama dialami oleh Rasulullah. Beliau lewat di beberapa kuburan, sementara beliau menunggangi unta, tiba-tiba untanya mengamuk. Rasul sigap turun dan untanya dibawa jauh dan ditambatkan di sebuah batang pohon kurma. Lalu Rasul bertanya, kuburan siapa ini? Ini kuburan siapa, kata Rasul? Salah seorang sahabat menjawab, saya tahu ya Rasulullah, yang itu kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu, dari suku Anu. Yang satu lagi ya Rasulullah, itu kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu, dari suku Anu. Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir. Mereka sekarang ini dua-duanya dalam kubur ini sedang diazab, padahal itu waktu duha. Itu waktu duha. Mereka sekarang ini sedang diazab, wa ma yu'adzabani min kabir. Bukan karena dosa yang sangat besar mereka diazab, tapi mereka diazab. Amma ahaduhuma, salah seorang di antara mereka disiksa karena ketika hidup di dunia kencing dia. Loh, kita kencing semua nih. Pipis, buang air kecil, tapi dia terbuka dari pandangan umum. La yastatiru min baulih, dia tidak menutup diri ketika buang air kecil. Satu, yang kedua, dan dia tidak memberi pembatas antara dirinya dengan tempat dia membuang air kecil itu. Karena Pak, kalau langsung nembak ke lantai, maka percikannya akan kena ke la yastanji min baulih. Dia tidak bersuci dan dia tidak pakai pembatas, dia terbuka dari pandangan orang. Jadi maaf nih, orang-orang yang pipisnya suka nembak dinding, suka nembak batang pohon, ban mobil. Ini orang-orang yang harus diberi ilmu tentang ini. Kasihan Pak, kasihan. Kalau ada anak keluarga kita macam-macam yang buat macam ini, mesti kasih tahu nih apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasul mengatakan orang ini akan disiksa dalam kuburnya. Otomatis sholatnya tak akan diterima karena ada pipis yang menempel dan jatuh-jatuh ke celananya. Berapa banyak sholat yang dia tinggalkan karena punya kebiasaan yang jelek ini. Yang kedua kata Rasulullah, yamshi fin nasi bin namimah. Kerjaannya semasa hidup di muka bumi suka mengadu domba orang, membuat orang yang mesra jadi membenci, membuat orang yang berteman menjadi saling bermusuhan, suami istri jadi bercerai, membuat ulama difitnah lalu masuk penjara dan segala macamnya. Ini orang-orang yang macam ini disiksa. Selanjutnya ibarat Allah, ruh itu dimasukkan ke liang lahat, bersatu dengan jasadnya. Dua malaikat mungkar dan nakir datang kepada ruh itu, bertanya dengan pertanyaan yang sama, suara yang menggelegar. Saat itu karena dia tidak punya amal yang cukup di dunia, maka dia tidak mampu menjawab dan memang tidak bisa dia menjawab. Lidahnya berusaha untuk menjawab apa yang mungkin sudah dia kenal dan dia dengar ketika di dunia. Tapi kata Rasulullah dalam hadis itu bahasanya cuma begini. Dia ingin menjawab tapi tidak bisa keluar bahasanya. Ditanya, "Marabbuka?" Siapa Rabbmu? "Madinuka?" Apa agamamu? "Wa madza taqulu an hadzal rajul?" Apa yang kau katakan tentang laki-laki ini, yaitu tentang Rasulullah? Dia mau menjawab tapi tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawab. Kalau orang munafik, hanya pertanyaan terakhir yang bisa dia jawab, itu pun jawabannya sesuai dengan keadaan hidupnya di dunia. Kata orang, dia Rasulullah, saya juga mengatakan begitu. Cuma begitu kemampuan orang munafik, bisa menjawab. Lalu dipukullah dia dengan satu kali hantam masuk ke dalam perut bumi. Retak dan pecahlah bagian sininya, bagian kepala dan segala macamnya. Kemudian dia ditarik kembali keluar. Di situ dia langsung dinampakkan pemandangan surga kepadanya. Dalam keadaan sakit dia melihat pemandangan surga. Ada namanya di situ. Dia ingin loncat untuk lari ke sana. Ditahan dia. Mau kemana? Mau ke situ tempat saya. Seharusnya memang di sini tempatmu yang Allah janjikan. Tapi engkau telah meninggalkannya ketika engkau hidup di dunia. Engkau bermaksiat kepada Allah. Disegellah tempat itu dan ditutup. Engkau tidak akan menempatinya selama-lamanya. Lalu dinampakkan pemandangan neraka dan ada tempat penyiksaannya di situ. Kemudian dikatakan, ini tempatmu. Ini yang akan engkau tempati selama-lamanya, wahai durjana. Maka menjeritlah sang hamba celaka ini dalam kuburnya. Allahumma ajjilis sa'ah. Ya Allah, lambatkanlah kiamat, lambatkanlah kiamat, lambatkanlah terjadinya kiamat. Kenapa? Karena dia tahu setelah kiamat dia harus menempati tempat yang sudah disediakan itu. Mengerikan kaum muslimin. Lalu dia dimasukkan ke asfalas safilin, disiksa, disiksa, disiksa sampai hari kiamat. Model-model siksaan pun berbeza-beza, berbeda-beda kaum muslimin. Ingin kita sampaikan tapi waktu yang tidak mengizinkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر